Pemirsa, KPU RI telah merilis update terbaru terkait Pilkada serentak tahun 2024. Hasilnya sebanyak 119 tempat pemungutan suara terdampak bencana. Salah satunya di Desa Seipiasa Hulu Asahan, Sumatera Utara yang dilanda banjir saat pemungutan suara. Sementara Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan bahwa data itu bisa saja bertambah ataupun tetap tergantung hasil rekomendasi Bawaslu daerah. Air dengan ketinggian lebih dari 50 cm ini merendam dua lokasi TPS, yakni TPS 02 dan TPS 06 di Desa Seipiasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Akibat banjir, sebanyak 570 orang daftar pemilih belum bisa memberikan hak suaranya. Sebanyak 2 TPS di Desa Seipiasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara harus melakukan pemungutan suara susulan akibat banjir saat proses pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Hidayat, Ketua KPU Asahan, berkoordinasi ke tingkat provinsi dan pihak pengamanan setempat dan rencananya akan melakukan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan rencananya akan dilakukan pada Minggu 1 Desember 2024 mendatang. Untuk pelaksanaan Pilkada kemarin tanggal 27 ada 2 TPS, yaitu di TPS Desa Pesolu, Kecamatan Tinggi Raja, dikarenakan hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Tentunya ini menjadi fokus perhatian kami. Mereka tidak bisa melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara tepatnya di tanggal 27 kemarin. Untuk itu kami KPU Asahan sudah menerima informasi tersebut dari PPK, dan PPK juga sudah mengusulkan untuk penundaan pemungutan dan perhitungan suara. Sementara berdasarkan data KPU pada Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada 119 tempat pemungutan suara terdampak bencana dan sebanyak 46 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang. 231 TPS pemungutan suara susulan dan 10 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan bahwa data itu bisa saja bertambah ataupun tetap tergantung hasil rekomendasi Bawaslu daerah. Jumlah TPS yang terdampak bencana sebanyak 119 TPS. Adapun beberapa alasan dilaksanakan PSS, PSL, dan PSU antara lain: 1. Bencana alam, 2. Gangguan keamanan, 3. Kesalahan administrasi atau prosedur oleh KPPS, 4. Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilih, 5. Adanya rekomendasi dari Bawaslu. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi dari masing-masing daerah pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU RI saat ini sedang merampungkan rekapitulasi suara yang diunggah di Sirekap. Rekapitulasi suara KPU diproses melalui ruangan data center. Saat ini KPU memiliki ruangan data center yang memantau Sirekap Pilkada serentak 2024. Hasil hitung suara dari TPS di seluruh Indonesia dikirim ke server KPU dan dipantau oleh puluhan petugas KPU di ruangan ini. Form C hasil yang diterima server KPU dikelola di ruangan ini, di mana petugas disiapkan komputer dan layar besar untuk terus memperbaharui informasi terkini terkait laporan hasil hitung suara di setiap daerah. Ruangan data center KPU RI ini tadinya adalah ruangan serbaguna, yang kemudian dialihfungsikan sementara untuk memaksimalkan fungsi Sirekap. Ini adalah ruang serbaguna KPU Republik Indonesia yang kami sulap menjadi seperti data center untuk pemantauan Sirekap di seluruh Indonesia dari tingkatan TPS sampai dengan tingkatan KPU provinsi yang melangsungkan Pilkada tahun 2024. Nah, kerja-kerjanya adalah memantau bagaimana Sirekap ini bisa terkirim kepada server ketika misalnya belum mencapai target, misalnya kami harapkan bisa 100%, tergantung pada kondisi wilayah apakah punya internet atau enggak internet, tapi bagi wilayah yang tidak punya isu terkait dengan internet, kami minta untuk bisa dapat mengirimkan 100% data C hasil dari setiap TPS secepat mungkin. Jadi ketika KPPS sudah melangsungkan pemungutan suara dan kemudian dihitung, dan kemudian teman-teman kami minta untuk memotret C hasil di setiap TPS untuk ditayang ke server KPU, dan sekarang semua publik bisa ngecek di info publik yang dengan kanal pilkada2024.kpu.go.id.
KPU RI mengklaim kinerja website pilkada2024.co.id, Sirekap, sudah semakin baik. KPU telah melakukan uji coba berkali-kali sebelum difungsikan. Ruangan data center ini juga meminimalisir kesalahan pengumpulan penghitungan suara dari seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.